Sudah seusaha itu, Dominic membuat Ifumi untuk Lala. Sampai di rumah, Lala justru tidur bahkan menulis pesan yang diletakkan di atas nakas. Kelamaan, Neng tidur, ya, makan saja daripada mubazir. Sky setuju, lagi pula, dia juga lapar, yang akhirnya ia menyuruh pelayan untuk menyiapkan makanan buatan Dominic. Namun, saat disiapkan dan disajikan di piring, Sky mulai merinding. Walau dia cicipi juga pada akhirnya kemudian dilepehkan. Sky berlari ke kamar mandi, rasanya tidak seperti Ifumi pada umumnya. Lebih mirip seperti rasa cat untuk ponselnya. Sial, Dominic mau meracuni istriku. Sky tahu, bukan salah Dominic, tapi salah dirinya yang begitu mempercayai Dominic dan tidak membiarkan Marco saja yang memasaknya. Sky mengelap bibirnya, dia tak berselera makan pada akhirnya. Ternyata, masakan Dominic bagus juga untuk menjaga dia. Sky kembali ke kamar, membersihkan diri dan mengganti pakaian sebelum ikut masuk ke dalam selimut tebal yang melindungi istrinya. Selayang, dia memikirkan sesuatu yang terjadi saat ini. Sky gulana karena ada merek lain yang mendahului perusahaannya. Sky kecolongan, ponsel pintar yang dia yakin jika itu rancangannya, telah dirilis lebih dulu oleh merek Bemeria. Desainnya, warnanya, tampilannya, softwarenya, bahkan spesifikasi hampir semuanya, sama persis. Difasilitasi dengan bermacam-macam sensor keunggulan, salah satunya ponsel tersebut akan menghapus data secara menyeluruh ketika dicuri. Sebab dilengkapi dengan distance control yang bisa langsung mengeksekusi data pribadi. Sebuah remote yang mengendalikan ponsel dari kejauhan hingga dipastikan takkan terjadi pencurian data pelanggan, entah itu video, foto pribadi atau bahkan data keuangan dan lain sebagainya. Kalau begini caranya, pelanggan akan mengklaim bahwa produk Xperia yang akan dirilis 1 minggu lagi tidak original. Bahkan, mungkin akan terdapat sanksi hak cipta karena ada yang lebih dahulu merilisnya. Masalahnya bukan besutan atau tiruan, tapi di seluruh dus dan pembuatan iklannya saja, Xperia sudah mengklaim bahwa produk baru kali ini karya original dan dibuat terbatas. Tujuannya, agar orang mau membelinya dengan harga mahal karena memang hanya dijual beberapa ratus pieces. Tapi, lihat saja, sekarang karya itu akan dijual dengan jumlah yang tidak terbatas bahkan lebih murah. Bisa-bisanya, Bemeria merenggut keaslian produknya. Walau, Sky yakin jika produk itu takkan sebagus miliknya yang asli, tetap saja ini pencurian ide dan penjatuhan karyanya. Pulang, Sky terjaga dari lamunan setelah suara lembut Lala terdengar. Ifumi-nya mana? Wajah kantuknya saja tidak tertolong, tapi masih ingat Ifumi. Sudah habis. Sky membual, sebelumnya dia menyuruh pelayan membuangnya. Sky yakin, saking tidak enaknya itu makanan, bahkan tong sampah pun memuntahkannya lagi. Lala memeluk suaminya. Lala suka aroma Sky tanpa parfum, lebih otentik. Nanti kita makan di tempat Chef Marco langsung, ya, Neng mau lihat Chef Marco yang masak sendiri. Ya Tuhan, Sky segera memutarkan bola matanya yang biru. Kamu suka sama Marni. Sebagai reward khusus, untuk pandai memasak, Sky menyebut Marco dengan sebutan Marni. Romantis sekali, enggak sukalah, kan sukanya sama, yang tiap hari kasih duit sama enak-enak. Atuh Neng mah, cuma suka sama cara masaknya terus rasa masakannya aja. Tapi aku cemburu, Lala maklum, tapi, kalau nanti bayinya ngiler gimana? Tanyanya, bayi memang ileran, kan mereka belum bisa meludah, Neng. Asumsi Sky yang ternyata jika dipikir lagi, memang masuk akal. Iya juga sih, nggak usah takut sama mitos, saran Sky. Lala mendadak mencebik. Tapi pengen banget makan Ifumi buatan Chef Marco. Sky mengembuskan napas yang pelan dan terlihat tidak suka. Tapi, ya sudah besok kita undang Marni ke sini, putusnya. Lala tersenyum, semakin mempererat pelukannya kembali. Makasih, ya, ternyata teh, meni bager pisan. Makanya, Neng hoyongna teh, gaduh caroge anu kasep, nu bager jiga Makasih, ya, ternyata si baik sekali. Makanya, Neng maunya teh, punya anak cowok yang ganteng dan baik kayak garis bawah.
Nggak usah ngomong bahasa planet. Lala tertawa karena celetukan malas suaminya. Siang harinya, sial. Dominic meninju laptopnya hingga hancur, sial beribu sial. Di CCTV yang Sky retas, tepatnya CCTV yang tersemat di beberapa perusahaan Bemeria, mereka melihat adanya lalu lalang seseorang yang dikenal baik. Di jam-jam tertentu, GG ada di sana untuk beberapa kali berbolak-balik. Yang itu berarti, perempuan itulah yang dicurigai sebagai dalang pencurian karya Sky Rain. Sky yakin Dominic merasa ditipu, mungkin mabuknya kala itu, juga ada hubungannya dengan data yang diambil oleh GG. Dan, bisa jadi, GG yang sengaja menjebaknya. Siang, bos, satu orang datang, namanya Vero, dia yang selama ini bertugas sebagai tim intelijen Sky Rain. Bisa dikatakan sebagai agen rahasia X-Meria. Kau menemukan sesuatu. Vero mengangguk. Ada pesta meriah yang akan diadakan Bemeria. Mereka merayakan kemenangan. Pre-ordernya saja berhasil mengalahkan penjualan rilisan terakhir kita. Kapan pestanya? Sahut Sky. Lelaki itu berdiri untuk meraih kamera yang disodorkan oleh Vero, di mana terdapat rekaman beberapa orang, termasuk CEO Bemeria sedang berkonfrontasi di meja kafe. Malam ini, jawab Vero. Siapa yang akan menyusup? Sky menanyai Vero, tapi Dominic yang berceletuk. Sudah pasti Dominic Bryan, siapa lagi? Dominic masih menunjukkan gurat kecewa yang mendalam. Aku tidak mempercayai orang lain, jadi biarkan aku yang ke sana. Oke, bawa rekan seperlunya. Sky percaya ketika ada yang mengatakan, jika singa yang terluka akan lebih mengerikan. Sky merubah raut wajahnya, kesan serius di rahang tegasnya beralih melunak setelah Lala datang bersama Ahkas dan pengasuhnya. Yah, kesehariannya, Ahkas diawasi oleh Lala sendiri karena Alice harus melanjutkan kuliah yang sempat tertunda. Jabatan, Lala sendiri telah digantikan oleh seseorang yang baru. Pagi, Bu. Vero menyambut kedatangan Nyonya Sky Rain dengan senyum. Dan Lala paham benar jika Vero tim rahasia suaminya. Lala juga hafal sekali dengan siklusnya. Saat Vero tampak di perusahaan ini, itu berarti Sky Rain sedang tidak baik-baik saja. Sky menyuruh Dominic keluar, tapi lantas tersenyum kecil pada Lala. Bagaimana kabar kalian? Sangat baik. Lala mengangkat kedua bahunya. Dia, Ahkas, bahkan janin mereka baik-baik saja. Sekarang makan siang dulu. Lala mengajak suaminya ke tempat di mana biasanya Sky melahap makan siang bersamanya. Perusahaan baik-baik saja kan? Sedikit masalah kecil, tapi bisa ditangani. Sky melirik Ahkas yang tersenyum manis padanya. Dan Lala meraih anak itu untuk diberikan susu. Dia mirip sekali dengan Alice kita. Sky lantas menepis ketika Ahkas meraih kerah baju istrinya. Yang ini milikku, Budi.